Sejarah dan makna Hari Kamis Putih. Saudara-saudari yang terkasih, video ini hanya memberikan sekilas tentang apa itu Hari Kamis Putih bagi agama Katolik. Penjelasan dalam video ini hanya mengulas garis besarnya saja untuk bisa memahami apa yang dirayakan oleh umat Katolik pada Hari Kamis Putih. Liturgi perayaan Hari Kamis Putih oleh Gereja Katolik dilakukan dalam beberapa rangkaian upacara. Yang pertama adalah prosesi pembukaan dan liturgi sabda. Kedua adalah acara pembasuhan kaki kepada kedua belas rasul. Acara ketiga adalah liturgi Ekaristi. Acara terakhir adalah pemindahan dan prosesi sakramen Maha Kudus yang diakhiri dengan tuguran di depan sakramen Maha Kudus. Acara tuguran ini dilakukan oleh umat yang telah dibagi dalam beberapa kelompok sampai pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan banyaknya kelompok. Ada yang melakukan tuguran sampai jam 12 malam dan bahkan sampai jam subuh. Tergantung pada kesepakatan antara umat dengan pastornya. Mari kita mengikuti video ini untuk mengenal lebih dalam apa itu perayaan Kamis Putih bagi umat Katolik. Hari Kamis Putih merupakan awal dari rangkaian Tri Hari Suci yang dilanjutkan pada hari Jumat Agung dan Sabtu Suci untuk menghantar umat Katolik pada pesta Paskah Kebangkitan Kristus. Pada hari Kamis Putih, umat Katolik diajak merenungkan perjamuan terakhir yang dipimpin oleh Yesus bersama murid-muridnya. Kamis Putih merupakan sebuah momen untuk mengenang peristiwa-peristiwa di mana Yesus mendekati masa kematiannya. Sejarah munculnya Hari Kamis Putih. Perjamuan terakhir ini mulanya dilakukan pada saat sebelum Yesus ditangkap, diadili, dan dihukum mati di atas kayu salib. Kala itu, Yesus menggelar perjamuan malam untuk terakhir kalinya, di mana ia berbagi roti Paskah dengan para muridnya sebelum penyaliban. Selain itu Kamis Putih juga untuk meneladani Yesus yang membasuh kaki para muridnya. Pembasuhan kaki ini biasa dilakukan oleh budak, namun Yesus yang adalah seorang guru mau melakukan itu kepada murid-muridnya. Injil Yohanes mengatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Kalau kita mendengar bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, perayaan Kamis Putih juga mengingatkan kita tentang awal mula munculnya perayaan Ekaristi sebagai perayaan keselamatan. Yesus Kristuslah yang mendirikan dan menetapkan perayaan Ekaristi seperti yang dirayakan para imamnya sampai sekarang. Rasul Paulus mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Makna yang dipetik dari perayaan Hari Kamis Putih. Perayaan Kamis Putih menjadi simbol teladan untuk para rasul dan umat Katolik serta Kristen pada umumnya tentang nilai kehidupan yakni kerendahan hati, pelayanan, kebersamaan dan kesederhanaan. Sebagai pemimpin, Yesus mengajarkan bahwa seorang yang berada di posisi atas bukanlah pihak yang dilayani, melainkan pihak yang harus melayani. Karena itu dari peristiwa Kamis Putih umat bisa belajar bagaimana menjadi pemimpin bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dengan rendah hati. Nilai lain yang diajarkan di sini adalah Yesus mengajarkan agar para rasul dan umat beriman tahu berdoa dan mengasihi musuh. Mengasihi musuh merupakan tindakan untuk mengalahkan nafsu duniawi yang seringkali membawa manusia kepada maut. Bagi umat Katolik, perayaan Ekaristi merupakan puncak dari semua doa dan perayaan liturgi semua sakramen. Karena di dalam Ekaristi, para imam tertabis sebagai alter Kristus merayakan sakramen keselamatan bagi umatnya. Setelah perayaan Ekaristi, umat Katolik bersama imamnya melanjutkan dengan adorasi dan prosesi sakramen Maha Kudus. Selanjutnya prosesi menuju tempat tuguran yang telah disiapkan. Makna tuguran pada hari Kamis Putih setelah Misa Ekaristi. Tuguran merupakan salah satu tradisi dalam Gereja Katolik pada hari raya Kamis Putih. Setelah Misa Ekaristi Kamis Putih, imam mengajak umat untuk berdoa di depan sakramen Maha Kudus.
Sakramen tersebut ditahtakan di luar tabernakel atau tempat khusus yang telah diberkati. Tuguran ini bermakna keikutsertaan kita umat Katolik dalam doa bersama Yesus di Taman Getsemani. Di taman tersebut Yesus berdoa sebelum ditangkap, disiksa, dan disalibkan oleh para serdadu Yahudi. Kita ketahui bahwa setelah perjamuan bersama muridnya, Yesus dan beberapa orang muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus berdoa di sana dalam piluh dan penuh kesesakan hati. Sebab dia tahu sebentar lagi ia akan menderita demi keselamatan umat manusia. Namun Allah yang melihat anaknya siap menderita diberikan kekuatan oleh Bapanya dari surga. Kesiapan Yesus untuk menanggung penderitaan dan kematian ini telah menjadi rencana keselamatan kepada umat manusia. Hal khusus dalam Ekaristi Kamis Putih adalah pada lagu kemuliaan semua lonceng terbuat dari logam dibunyikan sampai lagu selesai. Setelah itu tidak lagi dibunyikan dan lonceng kembali berbunyi pada saat lagu kemuliaan dinyanyikan pada pesta malam cahaya kebangkitan Kristus. Pada saat konsekrasi Ekaristi Kamis Putih dan perarakan sakramen Maha Kudus bunyi lonceng logam diganti alat khusus. Alat liturgi ini hanya dipakai ketika Kamis Putih, tepatnya saat tuguran. Fungsinya untuk mengingatkan gereja akan pengorbanan dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah Crotalus, atau biasa disebut keprak klotokan. Crotalus adalah istilah Latin yang berasal dari kata Yunani krotalon artinya derakan. Demikianlah penjelasan singkat seputar perayaan Kamis Putih bagi umat Katolik. Mari kita merayakannya dengan penuh iman untuk menyongsong kebangkitan Kristus pada pesta Paskah yang kita nanti-nantikan. Tuhan Yesus memberkatimu semua.